Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku di segmen 1 dan 2 tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita bagaimana sesungguhnya definisi ria dan juga jenis-jenis dari ria itu sendiri. Nah, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Hafiz terlebih dahulu. Boleh berdiri Pak Hafiz dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Syukri Albani. Silakan Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ustadz Syukri, nama saya Muhammad Hafiz dari Kemayoran, ingin bertanya, adakah kiat-kiat kita untuk menghindari dari perbuatan riya dan apa yang harus kita lakukan apabila kita melakukan ibadah itu ada unsur riyanya, apabila kita tersadar. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syukri Albani bersama-sama jamaah di sini. Izin Yai. Baik, Bapak mau jawaban yang serius atau yang ecek-ecek ini? Begini. Yang pertama, memang kita harus pandai mengetahui apa yang kurang di kita. Ada orang ngomongnya begini, ini kejahatan dulu nih ya. Ustadz, saya alhamdulillah ini. Saya kalau judi nggak pernah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Teman saya mau kasih modal juga saya nggak mau judi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz kalau judi. Nah sekarang masalah saya mabok Ustaz katanya. Nah jadi kalau you nggak pandai berjudi dan you punya masalah di mabok, urusi mabok itu gitu kira-kira. Nah apa nih potensi yang paling tinggi dari ria itu? Kita ini ngeri apa ya? Kalau bahasa Medannya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngeri-ngeri sedap kalau dipuji orang seperti disebut oleh Yai kita tadi ya. Kalau sholat tuh Yasin wal Qur'anil Hakim, orang pun di belakang pening dengarnya. Lama kali sholat kawan nih gitu ya. Nah maka hindarilah sesuatu yang merusak nilainya. Bagaimana caranya? Boleh jadi secara internal kita sebut. Ya kalau ta'awuz itu penting ya, di dalam beberapa kitab sunnah disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu benteng. Kenapa? Kita pandai menguasai diri kita dari godaan syaitan. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai diri kita dari godaan syaitan, maka semua bisa rusak perjalanan hidup ini. Nah yang kedua, apa yang menjadi kiat yang paling kuat itu ya? Ini kalau bicaranya tentang mencerita-ceritakan kebaikan kita, maka geser, ini agak serius dikit nih. Geser mindset dari mindset horizontal menjadi mindset vertikal. Itu kira-kira begini. Kalau kemarin saya sedekah dipuji orang, maka sekarang ya Allah kuatkan hati saya. Kalau saya sedekah berarti kau kasih saya rezeki bisa bersedekah. Karena ada orang banyak duit tapi nggak mau, nggak mau sedekah. Jadi kau kasih saya rezeki, maka saya sekarang konsentrasinya kepada engkau saja ya Allah. Kalau manusia puji, berikan saya kekuatan untuk tidak merasa bangga berlebih-lebih. Ya. Dan bangga berlebih-lebih itu sering merusak konsentrasi amal dan kebaikan kita. Makanya ini hati-hati Pak. Dan ini semua orang kena ini Pak. Semua orang kena. Makanya belajarlah berpisah dari pujian makhluk. Ya, belajarlah berpisah dari pujian makhluk. Kenapa? Karena banyak orang dipinjam syaiton lisannya untuk memuji orang berlebih-lebih. Dan hati kita tidak cukup dewasa memahami pujian itu. Kadang-kadang tuh dibilang, ibu semenjak pakai jilbab warna pink ibu cantik kali ya, hehehe, kan dari dulu cantik. Ya berat sekali. Jadi ini yang menjadi hati-hati ya. Kalau di Medan namanya wak labu, tahu wak labu? Wak labu itu adalah orang yang kalau diomongi kebaikannya 1, 10 diceritakannya. Ya. Katanya abang pandai mancing ya. Oh bukan hanya mancing, jaring juga saya pandai. Itu kira-kira. Jadi hati-hati. Dan inilah jebakan-jebakan selama hayat masih di kandung badan. Ya. Ada satu falsafah disebut begini. Bila di dalam keadaan yang sunyi kau jahat, maka hindarilah kesunyian. Bila di tempat yang ramai kau baik, maka bertahanlah dalam keramaian. Kalau keramaian membuat kau jadi baik. Tapi bila di tempat yang ramai kau menjadi ujub dan sombong serta ria, maka berpisahlah dengan keriaannya. Belajarlah beradaptasi dengan keramaiannya. Karena enggak semua orang yang pandai memuji kita sama niat dan tujuannya dalam pujian itu. Nah ini nanti kekuatan Pak.
kalau kita mau menguatkan ini dalam perjalanan hidup kita. Nah yang kedua apa yang menjadi komitmen kita di dalam menghindarkan riya itu? Yang kedua adalah pandai melihat tujuan, seperti yang disebut Yai tadi, niat. Jadi al-umuru bimaqasidiha itu kan kalau disambung hadisnya itu kan wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu ada hubungan simbiosis namanya. Apa yang kau niatkan itu yang kejadian. Maka jangan pernah salah dalam niat tuh. Memang ini kita ini kalau bahasa Medannya mulut kita ini selebor kali, tahu selebor? Selebor itu tahu, kalau orang pakai baju ada singlet baju dalamnya, lebih panjang baju dalamnya dibanding bajunya. Itu selebor namanya. Kita mau ceritakan satu yang baik, terceritakan 5 yang baik, tapi awak dengarnya nggak baik. Ya itulah alhamdulillah ya, saya ini bukan apa-apa ini ya Ustadz, ini bukan apa-apa sebenarnya Ustadz. Ini ecek-eceknya nih Ustadz ya. Ini di kampung nih kalau nggak saya yang kasih beras 5 kilo orang-orang miskin nggak ada yang makan loh Ustadz, ini serius Ustadz. Ini entah buah dari Allah Ustadz, ini serius. Ya ini udah 6 tahun loh Ustadz saya amalkan yang begini-gini ini. Saya bingung nih, ini orang mau bilang dia baik, mau bilang bahwa Allah yang kasih berkah, bingung kita. Ente mau yang mana ini? Kira-kira gitu. Nah jebakan-jebakan inilah itu. Ada peringatan Maulid Nabi Ustaz. Jadi ada seorang dermawan nyumbang 16.500, 18.000 gopek. Ya, gopek 500. Ya. Begitu sambutan panitia, terima kasih pada Pak Camat, terima kasih pada Pak Lurah gitu kan. Nama dia lewat, udah disebut. Mak, dalam bah katanya. Lewat namaku, gawat ini katanya. Merajuk lah, langsung pergi ya kan. Di WA grup pengajian dibuat, awak bukan apa-apa nih ya. Ini kan, ini teringat-teringatnya aja ini. Kalau nggak aku yang nyumbang masjid tuh mungkin nggak banyak kegiatan. Ini teringatnya aja ini bukan apa-apa. Saya pun mau bilang, sebagai panitia siapa yang mau dihormati tulis namanya. Tapi kalau lupa menyebutnya, kita yang menyumbang pandai-pandai menjejak tujuan. Itu yang saya bilang tadi. Pandai-pandai menjejak tujuan. Ya Allah, kau buat mulut panitia itu lupa menyebutkan namaku. Sakit kali kurasa itu ya Allah. Tapi ya Allah, berilah saya kekuatan tidak pernah berhenti berbuat baik meskipun orang-orang sudah mulai melupakan kebaikan yang pernah aku buat. Kira-kira. Baik, Masya Allah. Kasih, Terima kasih Ustaz Syukri. Memang segala sesuatu yang memang kita kembalikan bahwa bagaimana kita selalu berta'awudz untuk memulai segala sesuatu. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Halimah untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ibu Hilmi. Oh Ibu Halimah, mohon maaf silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Ai Halimah dari Majlis Taklim Al-Hikmah Cipere, Cantayan, Sukabumi. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Terkadang kita dalam bergaul sering menjumpai orang-orang yang dengan berbagai macam karakternya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menasehati mereka yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu bersedekah, tetapi ingin terlihat orang lain ataupun riya. Rupanya itu Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasannya. Sekian, jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana cara menasihati orang yang riya begitu ya Ibu Halimah ya. Baik, silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Ibu Halimah di Sukabumi. Palih mana Sukabumi Ibu? Mohon maaf yang roaming ya, mohon maaf ya. Masya Allah Sukabumi Ibu ya. Bagaimana cara menasehati orang yang riya? Yang pertama Bu, pastikan dia riya apa tidak. Dari mana Ibu tahu, dari mana kita tahu dia riya? Hati-hati Bu, jangan sembarang kita menghakimi orang bahwa dia riya. Misalkan, nanti besok Ramadan nih, suka ada rame orang bakti sosial Ibu ya. Kasih sembako, kasih takjil segala macam. Dia posting, kira-kira postingannya riya apa tidak dia? Belum tentu. Belum tentu. Kita tidak bisa menghakimi orang setiap dia mempublikasi amalannya, itu adalah riya. Belum tentu, siapa tahu dia memposting, menyampaikan amalnya itu untuk tahadus bin ni'mah. Ya. Yang kedua untuk memotivasi orang lain supaya
bisa beramal seperti dia. Iya kan? Dan kita nggak boleh menghakimi. Yang perlu kita koreksi itu diri kita sendiri, bukan amal orang lain. Karena kita tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Allah. Siapa tahu walaupun dia posting, tapi dia ikhlas karena Allah. Ibu, bapak, saya kalau dikasih pilihan, Ustadz, gimana kalau saya beramal, ini diposting apa tidak? Saya bilang posting. Kenapa demikian? Kalau orang lain bermaksiat, dia sangat bangga dengan postingannya. Sehingga media sosial kita, timeline kita diwarnai kemaksiatan. Masa kita berbuat baik, tidak mempublikasi amal kita, nanti timeline kita, sosmed kita isinya jelek semua. Maka silahkan memposting, tapi yang pertama luruskan niat kita dulu. Itu yang paling utama. Baru kita posting. Untuk apa? Satu, untuk tadi itu ya tahadus bin ni'mah. Dua, syiar. Bahwa kebaikan ini harus selalu ditampakkan. Orang berani bangga dengan maksiat, mata kita berbuat baik tidak berani bangga. Namun kalau level-level kita imannya ecek-ecek gitu Ustaz ya, mending disembunyikan aja lah. Kalau kita tidak kuat, karena kita ini orangnya geeran. Ria itu Bu, ria sama ikhlas itu tipis bedanya. Tipis sekali. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hilang semua amal kita. Namun kalau kita bisa bismillah, tadi saya cerita tentang perang Tabuk ya Bu ya, saya panjangkan ceritanya. Dulu cerita menjelang perang Tabuk, Utsman bin Affan memberikan sedekah 300 ekor kuda dan 1000 dinar emas, sekitar 7 miliar dikonversi hari ini. Abu Umar bin Khattab Bu terprovokasi oleh amalnya. Ya Allah, nih si Utsman kalau sedekah kok banyak melulu. Sekali-sekali saya pengen melebihkan. Maka Umar mensedekahkan setengah hartanya. Ada lagi yang termotivasi, terkompori, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya, ya Rasulullah, Utsman sedekah segini, betul. Umar sedekah segini, betul. Bismillah, hari ini saya sedekahkan semua harta saya untuk fisabilillah. Termotivasi gara-gara sedekah. Maka silahkan ibu, saya bilang tadi ya, boleh diam-diam sedekah atau terang-terangan sedekah. Yang enggak boleh diam-diam enggak sedekah. Wallahu bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Nah, pemirsa, di segmen berikut nanti guru-guru kita akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya bahaya ria itu sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.